Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar para hadirin sekalian? Saya ucapkan selamat datang kepada para hadirin yang sudah bergabung bersama kami, pada rekan-rekan media yang sudah kembali bergabung bersama kami. Terima kasih atas partisipasinya. Kami ucapkan selamat datang di acara Media Briefing Stop Bullying Bibir Sumbing, Selamatkan Kesehatan Mental Mereka. Persembahan dari Smile Trend Indonesia. Acara hari ini adalah sebuah pergerakan, sebuah kampanye yang luar biasa sekali yang dilakukan oleh Smile Trend Indonesia yang menyikapi agar anak-anak dengan bibir sumbing itu tidak tertekan secara mental dan memiliki kesehatan mental dan bisa kembali tersenyum dengan sumringah dan bisa mendapatkan haknya sebagai anak-anak, yaitu bahagia. Dan para hadirin sekalian, perkenalkan saya Akbari Majid yang akan memandu acara hari ini yang bisa Anda saksikan tidak hanya melalui aplikasi Zoom, tapi juga bisa disaksikan secara langsung di live Facebook Smile Trend Indonesia. Jadi yang belum bergabung bersama kami, belum bisa masuk di aplikasi Zoom, bisa langsung menyaksikan acara hari ini di live Facebook Smile Trend Indonesia. Dan sebelum kita mulai acara hari ini, mari yuk kita semua perbaiki dulu posisi duduknya karena sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan saya juga menghimbau untuk teman-teman media atau para hadirin yang bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom untuk menyalakan kameranya sejenak untuk kita mendengarkan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan para hadirin sekalian, kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Terima kasih kami ucapkan kepada para hadirin yang sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya, dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan juga selamat datang kepada para hadirin, kepada relawan Smile Train Indonesia, kepada pasien Smile Train Indonesia yang sudah bergabung bersama kami di aplikasi Zoom maupun yang bergabung di live Facebook Smile Train Indonesia. Dan tidak henti-hentinya juga kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan jurnalis, rekan-rekan wartawan yang kita bersilaturahmi kembali ya pada hari ini, dan ini merupakan suatu kehormatan bagi kami gitu ya, bisa kembali bertemu dengan rekan-rekan sekalian baik yang berada di Jakarta maupun di kota-kota besar di Indonesia. Dan saya juga tidak hanya mengucapkan selamat datang kepada para hadirin dan para wartawan, tapi juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya kepada para tamu yang sudah berada di tengah-tengah saya pada pagi hari ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya Country Manager Smile Train Indonesia, Mbak Desi Larasati. Mbak Desi, selamat datang. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih atas kedatangannya Program Manager West Region Smile Train Indonesia, Mas Erwin Marpaung. Selamat pagi Mas, apa kabar? Selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih atas kehadirannya hari ini psikolog klinis sahabat orang tua dan anak SOA Parenting and Education Center, Ibu Hanli Mulyani MPSI. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan tidak hanya yang bergabung bersama saya di venue ya, saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih sudah bergabung bersama kami Miss Indonesia 2015 Maria Harvanti yang sudah bergabung bersama kita secara online. Maria, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, puji Tuhan. Gimana kabarnya, Mas? Terima kasih, baik juga kami di sini. Terima kasih Maria, nanti akan bersama kita sampai selesai ya. Kita nanti juga akan mendengarkan cerita-cerita dari seorang Maria Harvanti, bagaimana sih kiprahnya bersama Smile Train Indonesia. Tentu banyak hal yang bisa kita ambil nanti dari ceritanya Maria Harvanti. Dan satu hal lagi yang ingin kami informasikan kepada para hadirin juga rekan-rekan jurnalis yang bergabung bersama kita, bahwa acara Smile Train Indonesia pada hari ini kami lakukan dengan prokes yang sangat ketat, dan semua orang yang ada di sini sudah melalui swab antigen dan sudah dipastikan bahwa kami negatif hasilnya begitu ya. Jadi kita memang mematuhi prokes dan ruangannya sangat besar dengan orang-orang yang sangat sedikit yang bergabung bersama kami di venue. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan prakata ya dari Vice President Smile Train Southeast Asia Kimi Flaviano yang mengatakan bahwa Smile Train itu sudah berkomitmen sekali untuk membantu anak-anak dengan bibir sumbing atau celah-celah langit mulut di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, agar bisa produktif kembali dan bisa memiliki masa depan yang baik dan kembali percaya diri. Dan para hadirin sekalian serta rekan-rekan jurnalis, ini dia adalah pesan dari Vice President Smile Train Southeast Asia Kimi Flaviano. For the introductions, and thank you Ibu Hanli and Maria for being here with us today. Maria, I miss working with you, and I miss traveling to Indonesia and meeting all our wonderful partners, patients, and friends from the media, of course. I pray that soon enough we can all be together celebrating life and smiles. In the meantime, please stay safe and healthy. Salamat pagi to all of you here with us today, and thank you for being here to learn more about Smile Train and our vision of creating a world where everyone born with a cleft has access to safe, quality, and timely cleft care that they need and deserve. Smile Train, as you may know, is the world's leading cleft charity, having supported over 1.5 million surgeries around the world since 1999. We're able to do this through our sustainable model, where we partner with local medical professionals to provide comprehensive cleft care all year round. What do we mean when we say comprehensive cleft care? At Smile Train, we recognize that a child born with a cleft does not only need surgery to close the lip or the palate. The child and the family need much more than that. And because of this, aside from surgery, we strive to provide services like nutrition counseling, dental services, orthodontic treatment, speech therapy, and psychosocial support. We are at the very early stages of establishing comprehensive cleft care services in Indonesia, and the Smile Train team is working very hard, collaborating with experts around the world to ensure that we are providing the appropriate care for everyone affected with a cleft here in Indonesia. We're grateful to be working with nutrition counselors, orthodontists, speech pathologists to design programs that are most suitable here. It's very hard to imagine the struggles that children born with a cleft and their families
go through. Aside from the medical and physical health of a child with a cleft, we also need to take a look at his or her well-being and psychosocial needs. Many children born with a cleft are isolated. They refuse to go to school because they get teased or bullied. And as a result, they are unable to find a job when they are older. It is a challenge for them to make friends and feel accepted. We're thankful to be working with medical experts like Ibu Hanli and Sahabat Orang Tua Anak to help us in this aspect of cleft care that is often neglected. Through this awareness campaign, we hope to be able to help more families by letting them know that help is available through SmileTrain and that there is no need for your child to live with an unoperated cleft. As early as 3 to 6 months old, a cleft lip surgery may be performed. And from 12 to 18 months old, cleft palate surgery may be done. And this is why we are here today, to ask help from our friends from the media to spread the word. We see a lot of older children, teenagers, even adults who never had cleft surgery in their lives. And when you ask them why they did not seek help earlier, they will tell you that they did not know that help was actually available. This project also aims to address the concerns of the larger community, to make them aware about the challenges that those born with a cleft face, every single day, and to make them realize that children, whether you have a cleft or not, have the same dreams. They want to be loved, they want to be accepted, they want to have friends to play with. So with this project, SmileTrain looks forward to creating more smiles and providing a brighter future for more children so that we can enable them to live a happier, healthier, and more productive life. Again, thank you for joining us today, and thank you and congratulations to the SmileTrain Indonesia team for this wonderful project. Please stay safe and healthy. Terima kasih kami ucapkan kepada Vice President SmileTrain Southeast Asia, Kimi Flaviano, yang mengatakan bahwa iya memang benar banyak masyarakat yang merasa bahwa bibir sumbing adalah satu aib keluarga yang harus ditutupi. Padahal bersama SmileTrain Indonesia bibir sumbing bisa segera diatasi dan tidak hanya operasinya yang dilakukan secara gratis tapi juga ada pendampingan secara psikologis. Untuk itu saya akan mengundang satu tamu saya juga nih yang luar biasa sekali yang sudah bersama saya pagi hari ini, yaitu Country Manager SmileTrain Indonesia Ibu Desi Larasati untuk bercerita lebih lanjut lagi, lebih banyak lagi kiprah SmileTrain Indonesia sejak 2002 dan sudah ada lebih dari 95.000 anak yang sudah dibantu oleh SmileTrain Indonesia. Dan kenapa sih pergerakan atau kampanye pada hari ini Stop Bullying Bibir Sumbing ini penting, sekaligus nanti juga Ibu Desi akan memberikan persembahan yang luar biasa sekali, yaitu video dari SmileTrain Indonesia. Silakan Ibu Desi. Ya, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan media, keluarga-keluarga SmileTrain yang sedang menyaksikan secara online melalui Facebook SmileTrain Indonesia. Luar biasa. Hari ini merupakan hari istimewa dan menyambung seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Akbari bahwa 95.000 operasi sejak tahun 2002 sudah dilakukan di Indonesia dan 95.000 itu mempunyai keluarga. Mereka punya ayah, ibu, bapak, anak, kakek, ya. Nah, bayangkan sudah berapa ratus ribu, bahkan mungkin ratusan jutaan ya hampir ya, mereka ini dengan bahagia telah melihat senyum baru yang hadir di wajah putra-putri mereka. Dan seperti yang tadi kami sampaikan, 95.000 setiap tahun 8.000 anak sampai 9.000 anak lahir bayi dalam kondisi bibir sumbing ataupun celah langit-langit di Indonesia. Kenapa? Karena SmileTrain sendiri setiap tahun membantu 8.000 sampai 9.000 operasi di Indonesia untuk mereka. Dan bagaimana apabila di antara mereka tidak tertangani dengan baik? Bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka sehari-hari? Bagaimana dengan keluarganya? Dengan masalah yang dihadapi dengan kondisi yang belum dioperasi, tentu mereka akan mengalami kesulitan makan, minum, bernafas, dan berkembang dengan baik. Sehingga kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan, perhatian pun tidak bisa kita berikan. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, di yang pagi yang istimewa ini, SmileTrain Indonesia ingin memberikan persembahan untuk kita bersama-sama
belajar dan mari berbagi, mengedukasikan bahwa anak-anak dengan menderita bibir sumbing juga mempunyai hak yang sama. Mereka juga harus kita hormati dan hargai dalam kondisi apapun yang mereka alami sekarang. Mari kita saksikan dengan bangga Smile Train Indonesia mempersembahkan Stop Bullying Bibir Sumbing. Ibu, lihat itu. Kenapa mulutnya dia? Ibu, kenapa mereka nggak mau main sama aku? Hai semuanya, perkenalkan, saya Kak Hanli, seorang psikolog klinis. Kali ini kita berjumpa dengan Denny, seorang anak laki-laki yang menderita bibir sumbing. Kejadian di taman bermain mungkin merupakan salah satu contoh dari banyak kejadian yang sering anak-anak dengan bibir sumbing atau sumbing langit-langit hadapi. Bayangkan, bagaimana perasaan kamu jika kamu berada di posisi Denny. Orang yang terlahir dengan perbedaan, lahir dengan kondisi sumbing, lalu mengalami penolakan dari tetangga, kerabat, bahkan keluarganya sendiri. Mereka dihina, mengalami intimidasi, dan dikucilkan. Anak-anak dengan bibir sumbing atau sumbing langit-langit umumnya sudah memiliki pemikiran yang keliru mengenai dirinya. Mereka seringkali berpikir bahwa dirinya tidak seberuntung anak-anak lainnya yang terlahir dengan tidak kondisi sumbing. Lalu, seringkali mereka juga merasa bahwa dirinya tidak sederajat dengan orang lainnya tanpa kondisi bibir sumbing dan merasa tidak memiliki masa depan yang baik. Perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran yang keliru itu saja sudah membuat Denny merasa malu dan tidak percaya diri. Ditambah lagi, penolakan dari lingkungan dan keluarga terdekat membuat Denny semakin terpuruk dengan kondisinya. Apakah kita semua bisa merasakan apa yang Denny rasakan? Perasaan sedih, malu, Denny yang minder, kecewa, putus asa, dan mungkin marah dengan kehidupannya, serta perasaan cemas terhadap masa depan. Kenapa? Ada apa dengan anakmu? Saya perhatikan kamu selalu berusaha menutup wajah anakmu. Itu loh mulut anak saya cacat, kan malu kalau dilihat orang. Kasian kan dianya juga malu diledekin. Itu bukan kesalahan kamu ataupun kesalahan anakmu memiliki kondisi bibir sumbing. Di Indonesia, 1 dari 700 bayi terlahir dengan kondisi bibir sumbing. Sumbing terjadi selama kehamilan, ketika bagian-bagian tertentu tidak menyatu dengan benar. Denny itu anak yang baik. Apa yang dilakukan Denny adalah hal yang wajar di usianya. Keinginannya untuk bisa bermain bersama dengan teman-teman sebayanya. Situasi di atas memiliki suatu pesan penting, bahwa manusia memiliki kebutuhan dan hak yang sama, yaitu untuk diterima oleh orang lain. Nilai harga diri manusia tidak hanya diukur melalui tampilan fisik, namun dari isi pikirannya, hatinya, dan perbuatannya. Hal yang memalukan adalah justru orang dengan kondisi fisik sempurna melakukan perbuatan seperti mengejek, menghina, serta bullying terhadap anak-anak yang terlahir dengan bibir sumbing atau sumbing langit-langit. Bagaimana kita bersikap dalam kehidupan dan terhadap sesama, disitulah harga diri manusia ditentukan. Setiap orang terlahir berbeda dan kita harus menghargai perbedaan itu. Untuk Denny dan anak-anak lain yang kondisi sama dengan Denny, ingat ya bahwa kalian selalu dapat merencanakan dan mengubah masa depan kalian. Kalian selalu dapat memilih masa depan seperti apa yang ingin kalian miliki. Kalian memiliki harapan, kalian memiliki kesempatan yang sama dengan orang lain. Fokus pada potensi dan keterampilan yang bisa kalian kembangkan untuk masa depan kalian. Sekali lagi,
kita perlu ingat bahwa kondisi bibir sumbing merupakan kondisi medis yang cukup umum terjadi. Kondisi ini bukan salah penderita maupun orang tua, sehingga tidak tepat rasanya kondisi ini dianggap sebagai aib keluarga. Sebagai sebuah keluarga, kita perlu saling menerima kondisi satu sama lain, khususnya ketika memiliki anak dengan kondisi sumbing. Penerimaan dan dukungan dari pihak keluarga merupakan pondasi utama bagi kekuatan dan kepercayaan diri seorang anak. Sayangi dan terima anak-anak kita dengan tulus apa adanya. Ingat, kondisi sumbing bukanlah sebuah aib keluarga. Kondisi ini dapat diperbaiki dengan prosedur medis sederhana. Apakah kamu pernah mendengar tentang Smile Train? Smile Train adalah badan amal global untuk anak-anak, didukung oleh para dokter lokal di seluruh dunia untuk memberikan perawatan kondisi bibir sumbing dan celah langit-langit secara gratis kepada anak-anak seperti Denny. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Rumah Sakit Mitra Smile Train. Lalu, apa yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat untuk membuat hidup anak dengan kondisi bibir sumbing lebih baik? Berempatilah dengan mereka. Terima mereka apa adanya. Penerimaan juga merupakan tindakan mendukung secara mental dan sosial. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi semua orang bisa menjadi baik. Kita sebagai masyarakat memiliki tanggung jawab sosial untuk menerima dan mendukung mereka demi kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Ketika kita memperlakukan satu sama lain dengan penerimaan dan rasa hormat, dan ketika kita saling mendukung untuk mencapai masa depan yang lebih baik, kita menciptakan masyarakat yang lebih baik juga. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan, atau bahkan lebih baik, bagaimana kita memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Untuk anak-anak dengan kondisi sumbing, ingat ya, masih banyak orang-orang baik di sekitar kalian yang menerima, bahkan membantu kalian secara langsung untuk memperbaiki kondisi ini, seperti yang dilakukan oleh Smile Train. Smile Train siap mendukung kalian dengan menyediakan perawatan kondisi sumbing. Dan Smile Train mengundang kalian untuk bergabung dengan komunitas sumbing global untuk masyarakat dunia. Keluarga Smile Train Indonesia, telah kita saksikan video animasi Stop Bullying Bibir Sumbing. Bagaimana luar biasa bukan? Semoga animasi video tadi memberikan kita semangat, dan untuk orang-orang baik, jadilah bagian yang memberikan dan menerima mereka dengan tulus dan memberikan kasih sayang mereka, karena mereka juga berhak sebagai anak-anak Indonesia. Dan jangan lupa video tadi bisa kalian download di YouTube Smile Train Indonesia, dan juga silakan DM di sosial media Smile Train Indonesia. Dengan senang hati kami akan mengirimkan videonya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Ibu Desi, luar biasa. Tadi adalah merupakan satu ajakan ya supaya kita bisa menjadi bagian dari kampanye Stop Bullying Bibir Sumbing, selamatkan kesehatan mental mereka. Karena memang faktanya 1 dari 700 anak yang terlahir di Indonesia ini mengalami bibir sumbing atau celah langit-langit mulut. Sekaligus ya, ini juga mengingatkan kita bahwa yang diperbaiki bukan hanya bibir sumbingnya melalui jalur operasi, tapi juga psikis dan kesehatan mental tidak hanya pasien tapi juga keluarganya. Untuk itulah Smile Train Indonesia mendukung kesehatan mental anak dengan bibir sumbing. Rekan-rekan sekalian, karena ini bisa berpotensi memberikan dampak fisik tapi juga bisa memberikan dampak secara psikis gitu. Nah, kita akan mulai langsung nih obrol-obrol kita atau media briefing kita bersama narasumber kita. Ya, rekan-rekan media juga jika memang ingin bergabung, ingin bertanya, bisa langsung ketikkan pertanyaannya melalui kolom chat box dengan format nama, asal media, lalu pertanyaannya seperti apa. Nanti akan disampaikan oleh atau didistribusikan oleh admin kami di Zoom, ya, di aplikasi Zoom. Nanti akan saya bacakan satu persatu, ditujukan kepada siapa begitu. Untuk itu kita mulai saja perbincangan kita hari ini karena memang urgensinya luar biasa sekali. Kita mau tanya dulu deh soal, tadi kan Mbak Desi juga udah bilang bahwa anak Indonesia ini berhak sekali untuk mendapatkan
hak yang sama gitu ya, hak Betul. untuk bahagia, mempunyai cita-cita, hak untuk tersenyum dengan bebas. Nah, kali ini aku mau menuju ke Mas Erwin dulu sebagai Program Manager West Region Smile Train Indonesia. Mas Erwin, Ya, Mas. Smile Train Indonesia 2002 sudah mulai berkiprah. 95.000 anak Indonesia sudah bisa mendapatkan senyumnya kembali. Iya. Tentunya ini adalah satu perjuangan yang luar biasa. Nah, dengan adanya kampanye Stop Bullying Bibir Sumbing ini adalah kekhawatiran dari Smile Train Indonesia bahwa memang bullying ini atau tekanan sosial yang terjadi di masyarakat terus terjadi hingga saat ini begitu ya. Apa sih sebenarnya yang membuat khawatir dari Smile Train Indonesia selama sekian tahun berkiprah, ada temuan apa sehingga penting sekali kampanye ini harus dilakukan, Mas Erwin? Ya, terima kasih Mas Akbari. Jadi sejak dari perjalanan kita Smile Train Indonesia di tahun 2002, jadi banyak sekali kasus-kasus yang kita temukan di lapangan pada saat kita berkunjung, kita mencoba mengedukasi dan mengajak dari keluarga pasien untuk bisa mengikuti operasi bersama dengan Smile Train. Terkadang memang mereka merasa ini ya suatu jadi kayak aib ya. Jadi pada saat kita datang, kita memberitahukan informasi bahwa ini memang program untuk membantu dalam proses operasi. Jadi banyak keluarga-keluarga yang menolak. Dalam arti ya ada di suatu daerah juga memang menganggap sumbing ini sebagai pemberian dari Tuhan, jadi tetap harus diterima seperti apa adanya. Cuman yang perlu kita sadari bahwa ya anak-anak dengan keadaan sumbing ini mereka banyak menerima tolakan dari lingkungan sekitar, apalagi pada saat mereka sudah masuk ke jenjang sekolah, Mas Akbari. Jadi pada saat mereka sudah mulai kelas 1 atau kelas 2 SD, jadi mereka sudah tahu nih perbedaan. Ini yang membuat lingkungan sekitar yang memberikan kayak labeling ya buat anak-anak sumbing itu. Jadi mungkin sekali dua kali mereka masih diterima, tapi berlambat laun banyak sekali bullying yang diterima, itu yang membuat mereka menjadi merasa minder ya. Jadi akhirnya mereka tidak meneruskan sekolah. Jadi hal-hal inilah yang mau kita coba lebih fokus lagi terhadap masyarakat di Indonesia yang memang jika melihat ataupun mengetahui ada informasi anak-anak dengan keadaan sumbing, mohon untuk tetap disupport. Jadi dengan adanya video launching tentang mental ini untuk yang bibir sumbing, kami juga ingin mengajak masyarakat bahwa ayo kita terima, kita temani, kalau memang kita tahu informasi kita bantu akses untuk bantuan operasi ini, Mas. Berarti informasinya harus disebar dengan baik begitu ya, bukan malah menjadi tekanan sosial. Kalau gitu aku sekarang mau ke Mbak Desi juga deh. Mbak Desi juga tadi mengatakan bahwa memang setiap tahun ada lebih dari 7.000 anak begitu ya yang sudah ditangani oleh Smile Train Indonesia. Tentunya ini bukan hal yang mudah ya Mbak ya, kalau misalkan kita bicara soal tantangan, lingkungan gitu ya, tekanan sosial dari lingkungan sudah pasti ada. Tapi ini ada juga yang ternyata tekanan sosial ini dari dalam keluarga itu sendiri. Bahkan dari sang orang tua yang menganggap udahlah ini adalah aib anak saya, ini saya terima ini apa adanya, saya nggak mau operasi. Ada nggak sih yang beranggapan seperti itu Mbak Desi, temuan dari Smile Train di Indonesia? Ada, tentunya ada. Bahkan masih di tengah serba modernisasi pun sekarang ya, itu juga masih ada gitu. Jadi inilah yang merupakan salah satu tantangan kita dan penting untuk kita terus pantau gitu, bahwa kita harus mengedukasi. Seperti tadi dengan film animasi yang tadi kita sudah sampaikan, ada penjelasan kan penyebabnya apa gitu ya. Dan kemudian sedih sih kalau kita lihat ke daerah-daerah seperti tadi yang Mas Erwin sampaikan gitu loh. Usia sempat sekolah tapi kemudian berhenti. Kenapa? Ya karena tadi ketika dia berbicara jadi bahan ejekan, ya. Kemudian mungkin waktu kecil mereka belum merasa malu karena masih anak-anak ya. Tapi ketika mereka mulai sekolah terus berbicara terasa aneh oleh teman-temannya, jadi bahan bullying, jadi bahan ejekan. Nah, disinilah anak ini akan merasa ditolak, tidak diterima di lingkungannya. Bayangkan kalau satu anak saja yang tidak sekolah, kesempatan dia untuk mendapatkan pendidikan yang baik, itu kan juga menjadi penerus bangsa yang tentunya tidak mendapatkan kesempatan sebagai haknya gitu. Itu baru satu anak. Sekian banyak anak yang seperti tadi saya bilang 700 kelahiran, satu lahir dalam kondisi sumbing. Berarti rata-rata dengan populasi di Indonesia yang sekitar 6 juta kelahiran per tahun, kurang lebih sampai 8.000 anak lahir dengan bibir sumbing. Kalau tidak tertangani, berapa banyak anak-anak penerus bangsa yang tidak mendapatkan kesempatan, ya kan? Belum lagi ditolak dari keluarganya. Nah, inilah edukasi yang harus kita sampaikan bahwa tidak ada sama sekali kaitannya dengan aib. Siapa saja ibu hamil bisa terjadi kondisi
melahirkan dengan baik kondisi seperti Iya. tadi ya, dengan celah bibir atau langit-langit. Nah, disinilah edukasi yang perlu kita berikan bahwa jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Yuk cari small trend. Kalian bisa dapatkan dengan mudah melalui sosial media. Bahkan di rumah sakit di daerah juga kalau ada kesempatan, ada nanti tahu tentang program small trend, yuk datang. Gitu. Kita di sosial media kita 1 kali 24 jam pun kita langsung respon. Belum lagi social worker kita, pekerja-pekerja sosial kita di daerah-daerah gitu. Nah, inilah pentingnya memberitahu. Dan tentunya rekan-rekan media sangat-sangat membantu kami gitu dalam hal ini. Apalagi menyampaikan bahwa nggak cuma soal penyatuan bibirnya, tapi kesehatan mentalnya. Bayangkan ya, kesehatan mental. Ini anak punya ibu bapak, kakek, nenek, dan lain-lain. Artinya berapa banyak mereka ini yang artinya ketika diedukasi mereka akhirnya menyadari gitu loh. Nah, seperti tadi yang Ibu Hani juga bilang, terima mereka dengan tulus dan sayang. Itu saja kuncinya. Itu dia Ya, ya. kalau bukan orang dekat siapa lagi kan? Betul. Setuju. Saya setuju dengan Ibu Desi yang mengatakan bahwa memang orang dekat ini memiliki peranan yang cukup penting gitu untuk kesehatan mental. Nah, bicara soal kesehatan mental, saya langsung ke Ibu Hanli aja deh. Ini tadi Ibu Desi juga mengatakan bahwa ternyata tekanan sosial itu tidak hanya dari luar, dari tetangga, dari lingkungan. Dari dalam pun ada gitu ya Bu Desi ya. Betul. Dari keluarga, internal pun ada. Sebenarnya edukasi seperti apa sih yang harus diketahui oleh paling tidak keluarga terdekat Bapak dan Ibu aja dulu untuk menjelaskan bahwa ini bukan karena mitos ini loh, ini bukan karena penyebab ini. Seperti apa sih Bu Hanli harusnya? Iya, jadi ketika kita ada keluarga, orang tua yang mengetahui bahwa setelah anaknya lahir, oh kondisi bibirnya sumbing dan celah langit-langit, ketika orang tua merasa kaget, ketika orang tua merasa khawatir, cemas, takut, sedih, rasanya itu adalah emosi-emosi yang sangat-sangat normal, sangat-sangat natural dan sangat manusiawi, dialami oleh semua orang tua. Sehingga orang tua juga perlu berempati ya terhadap diri sendiri, artinya menerima semua perasaan itu. Nah, sesudah itu orang tua perlu menyadari nih, kalau tadi Mas Erwin bilang, waduh banyak mitos-mitos yang keliru gitu ya. Mitos itu kan sesuatu yang sangat diyakini kebenarannya, padahal itu tidak benar gitu kan. Dan mitos itu biasanya hanya terjadi di daerah tertentu, di negara tertentu. Nah kalau itu adalah sesuatu yang benar gitu ya, kenapa di daerah lain, di negara lain di luar Indonesia juga terjadi, padahal mereka tidak memiliki mitos itu. Jadi sebenarnya seperti yang sudah dijelaskan di video animasi tadi, bahwa ini adalah sesuatu yang bisa terjadi. 700 tadi ya, ada 1 dan itu terjadi dalam proses kehamilan. Dan ingat, tidak ada 1 keluarga pun, 1 orang tua pun, 1 anak pun yang menginginkan, merencanakan ya untuk terlahir dengan kondisi bibir sumbing dan sumbing langit-langit. Sehingga sesudah menyadari bahwa ini ada keliru ya, dan ini adalah sesuatu yang bisa dialami siapa saja, tahap berikutnya adalah kita perlu menerima anak kita apa adanya, menyayangi mereka dengan tulus ya. Kita nggak bisa merencanakan kelahiran, tapi kita bisa merencanakan masa depan kita. Oke. Itu penting ya, itu satu quote yang saya suka tuh ya. Semua orang tidak bisa merencanakan kelahiran bayinya akan lahir seperti apa, tapi ketika bayi itu lahir, orang tua bisa merencanakan masa depan dari sang buah hati. Itu yang paling penting. Oleh karenanya kalau misalnya mengalami atau mendapati anak Anda dengan celah langit-langit mulut atau bibir sumbing, segera cari solusinya, bukan malah dikucilkan atau ditutupi dari sosial ya, dari masyarakat. Oke, kalau gitu saya langsung menuju deh, kalau karena bicara soal sosial, soal masyarakat, aku mau menuju ke Miss Indonesia 2015 yang juga Celebrity Ambassador dari Smile Trend Indonesia, Maria Harvanti. Maria, selama mengikuti kegiatan bersama Smile Trend Indonesia, seorang Maria Harvanti juga ini nggak sih merasakan ada tekanan sosial gitu ya selama mengikuti kegiatan bersama Smile Trend Indonesia? Sebenarnya sih kalau boleh sharing, awal saya bergabung di Smile Trend Indonesia adalah sepulang saya berkontribusi di Smile Trend Kenya. Jadi waktu itu ada acara bersama Miss World Organization di tahun 2016, di mana kita bertugas di Nairobi untuk mengunjungi rumah sakit di sana, untuk memberikan support kepada anak-anak yang menderita bibir sumbing dan memberikan dukungan moral juga kepada para orang tuanya gitu. Dan sepulang dari sana saya bertekad untuk berkontribusi ke Smile Trend negara saya sendiri, yaitu Smile Trend Indonesia. Dan saya merasa di sini kontribusi saya saya merasa sangat bisa
memberikan message atau memberikan pesan bahwa bibir sumbing itu bukan suatu aib, bukan suatu kutukan yang harus disesali oleh para orang tua yang mendapati anaknya berkondisi seperti itu. Tetapi ada Smaltrain yang memberikan operasi gratis, memberikan juga dukungan kepada para orang tua untuk anak-anaknya ini tetap bisa meraih cita-cita mereka untuk dapat seperti anak-anak lain. Jadi mereka tidak tumbuh sebagai anak yang minder, namun tetap bisa berkembang dengan baik gitu. Sejauh saya bekerja sama dengan Smaltrain, kita sudah mengunjungi berbagai daerah di Indonesia. Kita pernah ke Cicalengka, Jawa Barat, kita juga ke Yogyakarta, Banjarmasin, Parepare, Sulawesi Selatan, Bengkulu, dan juga kita ke Melaboh. Jadi dari Sabang sampai Merauke kita udah bareng-bareng nih. Dan saya sendiri bersyukur bisa melihat langsung proses operasi yang dijalani oleh dokter-dokter yang sudah berkolaborasi dengan Smaltrain gitu. Dan menurut saya operasi-operasi dari Smaltrain itu sangat life changing ya, dan sangat memberikan berkat kepada keluarga-keluarga yang anaknya menderita bibir sumbing. Oke, ini luar biasa sekali ya. Tadi yang dikatakan Maria, memang ini bisa menjadi sebuah perubahan dalam hidup begitu Maria ya. Bahwa Iya, memang betul tadinya sekali. dia merasa minder begitu mengetahui bahwa kondisi bibirnya sudah kembali seperti semula, kepercayaan dirinya meningkat secara drastis. Tapi kalau bicara soal kepercayaan diri, ini saya juga mau tanya lagi nih ke Mas Erwin atau ke Mbak Mas Desi. Akbari. Gitu ya. Ini Smaltrain Indonesia kan juga memberikan penanganan tidak hanya operasinya aja, tidak berhenti sampai di situ gitu. Masih ada proses berkelanjutan ya, sustainability proses yang masih dilakukan, yaitu pendampingan. Itu yang paling penting karena ada banyak juga setelah melakukan operasi, iya sudah rapat nih bibirnya. Tapi kan kadang-kadang luka di hatinya ya, kita belum tahu udah sembuh apa belum, edukasi ke masyarakat atau belum. Seperti apa sih pendampingannya? Mas Erwin boleh jawab? Oke, baik. Terima kasih Mas Akbari. Jadi memang di Smaltrain ini kita memang fokus tidak hanya ke bibir sumbing saja. Jadi kita punya program yang namanya Comprehensive Cleft Care. Jadi tidak hanya operasi, jadi dari awal jika memang si pasien ataupun si anak tersebut secara nutrisi masih kurang, kita bantu untuk di dalam hal nutrisi. Selanjutnya masuk dalam tahap operasi, dan setelah operasi pun jika memang si anak tadi butuh dalam hal speech therapy, kita juga memfasilitasi hal tersebut. Jadi pendampingan yang dilakukan oleh Smaltrain untuk dari sisi psikolog, memang saat ini kita dalam tahap pengembangan untuk kerjasama dengan Ibu Hanli, dengan sahabat orang tua anak ini, untuk membentuk suatu pelayanan dari sisi psikolog untuk memberikan perbaikan mental. Jadi buat anak-anak yang tadinya merasa terkucilkan, yang tadinya tidak rasa percaya dirinya masih kurang, disitulah kita menggandeng dari psikolog, terutama dari Bu Hanli ke depannya untuk kita membentuk suatu pelayanan tersebut untuk anak-anak yang mungkin tadi yang Mas Akbari sampaikan, ya secara mental mereka sudah terluka hatinya ya, jadi sudah teringat terus. Jadi ini yang mau kita perbaiki ke depan. Itu yang paling penting ya, karena Yes, kadang-kadang memperbaiki secara fisik lebih mudah ketimbang memperbaiki Iya. mental. Bu Hanli, memperbaiki mental. Kalau kita bercerita tentang kesehatan mental, sebenarnya ada nggak sih ciri-ciri khusus dari anak dengan bukan mentalnya terganggu ya, tapi kesehatan mentalnya terganggu karena mengalami perundungan? Ada ciri-ciri khusus nggak sih sebenarnya? Ya, apa sih bedanya ledekan yang bukan perundungan, ledekan yang perundungan? Nah, kenapa ledekan yang perundungan itu dampaknya bisa sangat luar biasa terhadap kesehatan mental seseorang? Karena ketika sudah bicara perundungan, itu repetition, pengulangan. Jadi dilakukan ya, anak ini mendapatkan perlakuan itu terus-menerus oleh teman-teman yang sama, jadi kayak ditarget ya, diledek. Nah, karena terus-menerus itu gitu ya, dia mendapatkan perlakuan itu setiap hari dalam kehidupannya, yang lama-lama makin down, pertama dia bertanya, kenapa mereka melakukan ini gitu kan? Oh ya karena aku karena aku aneh, karena aku beda, karena aku jelek gitu, karena aku nggak normal. Makin turun lagi mentalnya, makin turun lagi seperti itu. Jadi karena pengulangan itu, si anak ini menjadi target perundungan itu. Oke, kalau sudah menjadi target nih, aku mau lanjutin lagi adalah, terus apa yang harus dilakukan nih ketika, sudah fisik sudah diperbaiki, dibantu oleh Smaltrain Indonesia. Orang tua apa yang harus dilakukan? Karena orang tua juga adalah bagian paling dekat dari si anak gitu ya. Betul. Nih kadang-kadang orang tua, kadang-kadang nih aku nggak tahu, mohon benerin aku kalau aku salah ya. Ada beberapa orang tua, ya udahlah Dek, kamu tuh memang berbeda, udah kamu harus terima diri kamu apa adanya. Padahal menerima diri apa adanya itu kadang-kadang tidak sejalan dengan hati begitu ya. Nah, apa sih edukasi untuk orang tua supaya bisa meningkatkan kembali kepercayaan diri si anak ini gitu? Iya.
seringkali kita tuh susah ya untuk mengontrol yang namanya komentar sosial. Apalagi kalau sampai judgement sosial. Itu kadang-kadang sering susah kita kontrol. Dan saya sangat mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh Smile Train untuk mengedukasi hal-hal seperti ini ya. Jadi udah nggak nolong gitu ya, malah memberikan judgmental sosial ya, penghakiman sosial yang membuat anak dan keluarga semakin terpuruk. Oleh karena itu, orang terdekat dari anak sendiri itu adalah keluarga pastinya. Papa, mama, ayah, ibu ya, keluarga terdekat. Dan support family support system, sistem support keluarga ini yang paling dibutuhkan anak. Sehingga anak tetap mendapatkan penerimaan setidaknya dari Bentuknya keluarga. seperti apa supportnya tuh? Jadi orang tua tidak ikut merundung anaknya oke. ya, tidak ikut apa ya, menyingkirkan ya, atau bahkan tadi ya diumpet-umpetin gitu anaknya ya. Jadi penerimaan. Jadi anak merasa aku yang seperti ini, orang tuaku tuh tidak malu gitu membawa aku keluar. Orang tuaku, aku merasakan aku dicintai juga sama seperti kakak-kakak adikku yang kondisinya tidak dengan sumbing misalnya. Aku pun mendapatkan perlakuan yang sama. Aku tetap disekolahkan, tidak ditutup-tutupi di rumah seperti itu. Dan misalnya ketika ada komentar sosial yang merundung anak, kita orang tua boleh secara asertif untuk melindungi anak kita dari komentar sosial yang menjatuhkan mental anak kita sendiri seperti itu. Gitu, berarti orang tua juga harus siap begitu ya dan Ya. teredukasi dengan baik. Mbak Desi, kalau misalnya kita bicara soal, ini kan Smile Train Indonesia adalah bagian yang paling dekat juga nih dengan pasien-pasien gitu ya. Pernah ada nggak sih curhat dari pasien kepada Ibu Desi sebagai bagian dari Smile Train Indonesia yang mengatakan bahwa saya udah nggak sanggup lagi misalnya gitu, karena saya harus apa, curhatan kayak gimana sih biasanya? Iya, cukup banyak sih, baik secara saya pribadi, bahkan pernah seorang suami gitu ya, di tengah malam ya, saya dulu selalu mencoba untuk menyempatkan jawab satu-satu gitu, bahkan nomor telepon saya juga saya share gitu. Saya suatu malam saya mendapat telepon, ini saya sharing aja sedikit bahwa saya mendapat telepon dari suara bapak-bapak ya di ujung sana, dia bilang saya dapat nomor ibu, dan saat ini istri saya baru saja melahirkan tadi siang, bayi saya kondisinya bibir sumbing ibu gitu. Terus kenapa? Bagaimana Pak, apa yang bisa saya bantu? Istri saya tidak mau menerima, dia perlu susu. Anak saya harus minum susu Bu, gitu dia bilang. Tapi istri saya tidak mau menerima gitu kan. Bagaimana ya Bu? Bagaimana saya harus memberi pengertian gitu. Saya ingin anak saya, karena saya pernah baca tentang bibir sumbing. Jadi bapaknya ini sudah belajar cari-cari tahu mungkin pada saat. Terus apa yang bisa saya lakukan? Ibu bisa nggak ngomong sama istri saya? Itu sampai seperti itu. Jadi hal yang saya lakukan, saya senang banget nih. Saya punya, maksudnya ada orang tua yang berinisiatif seperti itu. Saya ajak ngomong ibunya. Ada mungkin setengah jam lah. Saya bilang, inilah kenapa yang harus kita sampaikan juga. Yang paling pertama, ketika ibu hamil dan melahirkan dengan kondisi dengan bibir sumbing, adalah mental si ibu dulu, gitu ya, mental si ibu. Makanya saya senang banget kalau ada bidan, pekerja sosial kita, perawat di rumah sakit yang menangani ibu melahirkan dengan kondisi. Ucapan pertama adalah, jangan khawatir Bu, jangan khawatir, jangan takut. Anak ibu hanya dalam kondisi bibir sumbing. Sampaikan hanya itu dalam tanda kutip untuk membangkitkan semangatnya. Hanya dalam kondisi bibir sumbing di mana bisa diperbaiki dengan cara dioperasi. Ibu sayangi, fokus pada berat badannya, usianya 3 bulan langsung dioperasi Bu. Bahkan saya bilang mungkin, apalagi anak ibu laki-laki, mungkin dia akan lupa kalau dulu dia pernah sumbing. Iya kan? Kenapa? Karena laki-laki kan kadang-kadang suka ada kumis gitu kan. Nah, usia yang tepat itu akan sangat membantu gitu. Ketika kita usia tepat seperti tadi, usia minimal 3 bulan, berat badan 5 kilo untuk bibir sumbingnya, untuk celah bibirnya, kemudian untuk langit-langit usianya dari mulai 10 bulan sampai dengan 1 tahun minimal dengan berat badan 10 kilo, itu sudah bisa ditangani operasi langit-langit. Nah, kembali lagi kemana? Yuk cari tahu. Semua ini apa yang kita lakukan, apa yang Smile Train lakukan, apa yang tadi Ibu Hanli sampaikan tentang stop bullying ini. Kalau tidak ada pihak lain yang berkolaborasi, orang tuanya, keluarganya, kita juga nggak akan bisa maksimal gitu membantu. Nah, disinilah masyarakat umum yang mungkin belum pernah ketemu dengan bibir sumbing bahkan,
ketika dia tahu ini, suatu saat kita nggak tahu, dia mungkin ketemu, dia bisa menyampaikan ini gitu loh. Ya. Jadi ini untuk seluruh masyarakat. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya anak yang tidak mempunyai orang tua, ya kan? Saya banyak loh, Mas, kita pasien-pasien small train yang anaknya dititip di panti asuhan dan dia besar dengan pola. Nah, anak ini kan sudah terbiasa dengan banyak. Nah, kita butuh juga orang-orang di luar itu yang mau care sama mereka. Gitu. Kalau ada orang tua, mereka ada beruntung, termasuk anak yang walaupun mungkin dia di dalam keluarga sendiri mungkin ditolak, tapi dia masih punya orang tua yang bisa kita edukasi. Ya. 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 Bagaimana mereka yang tidak mempunyai figur orang tua? Nah, kitalah orang-orang yang harus bisa berperan untuk itu. Seperti itu. Jadi memang kesiapan orang tua lagi-lagi gitu ya, ini Iya. penting sekali. Bahkan Betul. pada saat dalam kandungan pun harus sudah mulai diedukasi. Tapi yang tadi suaminya hebat ya. Kita Hebat. kasih Nah, jempol iya ya, itu. udah Jadi siap ya. nggak usah takut gitu ya. Mungkin nanti ada lagi juga saya cerita-cerita mungkin Ya, bisa menarik ya, ya. Jadi ya. ya itulah. Ya. Nggak usah takut. Itu intinya dulu itu. Iya gitu. betul. Oke, kalau tadi adalah cerita atau sharing dari Bu Desi sebagai bagian dari Smile Train Indonesia. Selanjutnya kita atau saya akan mengajak Anda berbincang dengan dua pasien Smile Train Indonesia yang sudah bergabung bersama saya di venue. Kita akan lihat fotonya. Nah, ini foto dari Khalisa ya. Foto dari Khalisa ini juga salah satu pasien dari Smile Train Indonesia. Bisa dilihat tuh fotonya, manis banget. Khalisa ya, nggak kelihatan kalau dia sudah menjadi sebelumnya adalah bibir sumbing dan itu adalah foto bayinya. Nah, ini Khalisa sekarang sudah berada di tengah-tengah kita dan bisa kita tanya bersama ibunya. Untuk foto selanjutnya, nah ini juga si ganteng nih ya. Si ganteng biru atau Abirama ya, ini juga udah ada bersama kita di venue bersama mamahnya, bahkan sama papahnya juga. Kita lihat bahwa memang sekarang dia sudah bisa tersenyum bebas, sudah bisa main, nggak terasa lagi malu gitu. Nah, sekarang kita mau tanya dulu deh ke mamanya biru. Mamanya biru, ibu dengan siapa ibu? Saya dengan Windri. Ibu Indri. Windri. Oh, Ibu Windri. Iya. Ibu Windri atau mamanya biru ya. Iya. Aduh nih ya, saya nih saking nervousnya mau tanya-tanya, kertas saya jatuh terus dari tadi ya. Karena banyak banget hal yang ingin saya tanyakan gitu, kasus terlebih lagi untuk bullying. Ibu Windri sendiri waktu mengetahui biru akhirnya mengalami celah langit-langit mulut atau bibir sumbing, sama kalutnya nggak? Sama, aduh jadi nggak tahu harus mikir kemana, malu atau apa, seperti apa sih? Boleh diceritain? Ya. Awal tahu anak saya kayak celah Sumbing. bibir, saya tuh sempat down ya, terpuruk banget deh, ini salah saya apa gitu, kenapa terjadi pada anak saya gitu. Terus lambat laun mungkin keluarga juga nyemangatin saya, suami nyemangatin saya, akhirnya saya bangkit gitu. Kenapa anak saya harus seperti ini kan gitu. Kalau bukan karena saya, ibunya, mungkin kalau saya tidak percaya diri kalau anak saya seperti ini gitu, nggak terima anak saya seperti ini, apalagi anak saya nanti gitu. Oh, oke. Akhirnya Berarti saya timbul semangat gitu, semangat. Saya cari-cari tahu tentang Smile Train gitu, gimana tentang Smile Train. Akhirnya saya ketemu nomornya Bu Desi. Terus akhirnya ketemu Bu Desi, dapat tuh channelnya, terus akhirnya saya daftar. Terus saya berusaha buat jaga biru, biar biru tuh berat badannya harus cukup dalam 3 bulan tuh 5 kilo, saya harus jaga, saya harus semangat biar anak saya tuh bisa seperti anak-anak yang lainnya gitu. Tapi kalau saya lihat ya biru juga sekarang udah luar biasa sekali ya, ceria banget, udah seperti anak-anak anak-anak lain, senyum dari tadi main-main, ada balon. Oke, terima kasih Ibu Windri. Aku mau ke ibunya Khalisa dulu deh sekarang ya. Ibu Khalisa berarti dengan ibu siapa Bu? Ibu Ruri. Ibu Ruri. Khalisa nih cantik banget hari ini pakai topi warna kuning. Aku nggak terlihat sedikit pun bahwa Khalisa ini pernah operasi bibir sumbing. Luar biasa banget. Biru tuh ya, udah semangat tuh biru tuh manggil ayahnya yang ada di sini juga ya. Tapi Ibu Ruri sempat juga nggak mengalami tekanan dari, mungkin kalau nggak dari tetangga atau mungkin malah dari internal keluarga, ada tekanan seperti itu? Bisa diceritakan? Ya sempat tekanan dari lingkungan sih ya, yang pastinya
Sempet awalnya sih nggak sampai yang oke, tetangga masih ini gitu. Tapi pas saat mau belanja kebutuhan sempat memang ada sedikit yang ibu hamil sih ya. Mungkin kalau saya di posisi ibu hamil juga nggak mau memang gitu. Tapi dia ngelihat posisi anak saya, dia langsung yang Amit-amit jebak bayi gitu ya, mau sambil usap-usap perut gitu ya. Ya, Iya, iya. menganggap bahwa aduh jangan sampai anak saya kayak Iya. gitu. Nah, itu memang kerap terjadi di masyarakat ya. Iya. Saat itu sedihnya luar biasa dong pasti ya. Luar biasa. Saya nggak ini sih, memang kalau saya posisi ibu hamil juga saya nggak mau mungkin ya ngelihat. Kalau boleh saya tahu, kalau misalnya dukungan dari keluarga sendiri gimana, dari keluarga ibu atau dari keluarga suami sendiri seperti apa? Iya, dukungan reaksinya? sih. Oh, reaksi awal sih ya memang lebih menguatkan ke saya sih ya, karena sayanya yang lebih ini banget, shock banget. Kalau lingkungan semua pokok keluarga enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Memberi ini Alhamdulillahirabbil banget. alamin ya. Oh oke. Ini sempat ada nggak mau sekolah tadi katanya? Iya, kakaknya. Kakaknya malahan. Kakaknya celah langit-langit juga kah? Enggak, kakaknya mungkin dia tuh sedih dengar punya adik ini celah bibir ya. Terus dia mungkin kesedihannya cerita sama temennya. Mungkin temennya cerita lagi apa gimana sih juga nggak tahu gitu. Tahu-tahu ya udah nggak mau sekolah aja. Oh oke. Saat itu apa yang Bu Ruri lakukan untuk menguatkan sang kakak? Ini ya waktu itu sempat datang ke sekolah, sempat konsultasi sama gurunya gitu. Kenapa? Maksudnya kenapa sampai nggak mau sekolah? Kenapa sempat menghindar dari teman-teman yang lain gitu? Saya ceritain awalnya ya karena dia ngerasa punya adik yang kurang gitu. Jadi dia sebenarnya sih sedih ceritanya gitu. Tapi mungkin temennya beranggapnya mungkin beda. Jadi itu bercandaan atau gimana mungkin gitu. Iya benar-benar. Tadi seperti yang Ibu Hanli bilang ya, ketika bercandaan itu diulangi secara terus-menerus akhirnya membuat kepercayaan diri itu jadi turun ya. Oke, tapi luar biasa sekali. Nanti kita akan ngobrol lagi. Nah sekarang saya mau menyapa dulu nih yang juga kalau bisa kita bilang, aku menyebutnya adalah relawan Smile Train Indonesia dan juga ini mantan alumni pasien ya, jangan mantan ya, mantan kayak pacar. Alumni ya, alumni pasien Smile Train Indonesia, Setia Alit ya. Ini Alit ini luar biasa sekali loh. Prestasinya ini luar biasa, udah lulus sarjana S1 juga. Juga ini menang di kejuaraan pencaksilat juga. Jadi aku untungnya ketemu Alit ini online. Kalau ketemunya offline aku takut dikasih jurus-jurus pencaksilat sama Alit ya. Alit, assalamualaikum, apa kabar Alit? Halo, waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Siang, udah siang Alit. Alit luar biasa sekali. Iya, halo. Nah, rekan-rekan jurnalis, para hadirin sekalian yang ikut juga dalam live Facebook juga aplikasi Zoom. Kalau aku bisa perkenalkan, Alit ini adalah salah satu alumni Smile Train Indonesia yang sudah berhasil melakukan operasi saat usia SD ya, saat masih kecil ya, dan sekarang memiliki kepercayaan diri yang luar biasa, juga banyak menjadi relawan di Smile Train Indonesia, dan sekarang Alit juga sudah mulai bekerja gitu, dan Alit berhasil meningkatkan kepercayaan dirinya. Aku mau tanya sih sebenarnya, Alit pernah juga nggak mengalami korban bullying karena kondisi fisik pada saat itu? Kalau bullying itu pernah Kak. Sampai sekarang pun itu juga ada yang mengalami saya mengalami bullying. Waktu paling parah itu di SD, TK, SD kelas 1, kelas 2 itu paling parah untuk bullying. Seperti apa saat itu? Ya dikatain, ditiruin cara bicaranya. Kok kamu gitu, kok bibirmu kayak gitu, kamu kutukan ya gini ya kayak gitu. Oh tuh ya, benar ya, kutukan ya, kita ya sering banget kita mengatakan itu kutukan. Oke Alit, lalu saat itu apa yang Alit lakukan? Alit mendapat dukungan nggak dari orang tua atau ternyata Alit ya udah memendam itu sendirian? Alhamdulillah dari orang tua itu selalu mendukung dan selalu mensupport. Nggak apa-apa kamu kayak gitu, kamu tuh harus semangat, nggak boleh, kamu emang beda dari yang lain.
Tapi tunjukkan kalau kamu itu bisa, nggak bisa sama yang lain. Kamu bisa sukses, bisa menjalankan kehidupan sehari-hari gitu loh. Omongan Dan kayak terbukti, seperti itu tuh aha, jangan diambil hati. Ambillah semangat untuk kamu bangkit. Oh, dan itu ya pesan dari orang tua yang kamu ingat terus sampai sekarang begitu ya, Sampai Alit ya? sekarang. Sampai sekarang nih Alit nih luar biasa sekali, bahkan ketika sekarang juga sudah mulai bekerja. Ini Alit kalau bisa dibilang kemarin kita sempat cerita juga, Alit malah sekarang makin disukai sama teman-teman karena lucu gitu Alit ya. Iya. Oke, Alit satu lagi pertanyaan dari aku. Akhirnya gimana Alit sampai bisa memunculkan kembali kepercayaan dirinya, terus confidence-nya luar biasa banget sampai akhirnya lulus jadi sarjana, memiliki pekerjaan, itu kan bukan satu hal yang mudah ya dengan kondisi sekarang seperti itu. Nah gimana? Mungkin bisa di-share pengalaman Alit bisa mendapatkan kepercayaan diri lebih. Kepercayaan diri saya itu waktu SD kelas 5 lah. Kelas 5 itu saya punya yang namanya kata-kata. Saya menemukan kata-kata. Ejekanmu adalah semangatmu. Ejekannya adalah semangatmu. Jadi ejekannya teman-teman, ulian sama teman-teman itu untuk semangat aku, semangat untuk bangkit. Inilah aku nggak bisa seperti kamu gitu. Sampai sekarang pun itu aku masih belajar. Inilah aku juga bisa. Oke, luar biasa banget Alit, luar biasa. Terima kasih ceritanya, ini membangkitkan sekali, bikin yang denger juga ini menjadi lebih semangat gitu ya untuk membangkitkan kepercayaan diri. Ejekanmu adalah semangatku, itu quote yang harus kita ingat dari seorang Alit gitu ya. Terima kasih Alit. Kalau gitu aku setelah dari Alit nih yang bergabung secara online, aku mau balik ke Maria Harvanti deh. Maria, kita udah denger nih ada 3 pasien yang ternyata berhasil mengalahkan tekanan sosial gitu ya. Nah kalau aku mau tanya, Maria sendiri pernah nggak sih dari seorang Maria Harvanti, kalau kita lihat Miss Indonesia itu kan sempurna ya, pernah nggak mengalami bullying juga yang bisa kita share sehingga Maria ini bisa mendapatkan kepercayaan diri kembali? Iya, mungkin sebelum saya share, saya pengen menyampaikan juga ya, saya salut sekali dengan Alit yang udah bisa meraih mimpinya, udah sampai jadi juara pencaksilat juga. Dan kata-kata Alit tadi juga sangat bisa di-share lah untuk ke khalayak luas bahwa ejekanmu adalah semangatku. Itu keren banget Alit, itu semangat buat kita semua. Untuk saya pribadi, saya tentunya pernah juga ya merasakan bullying, dengan spesifik mungkin cyberbullying. Jadi waktu saya pertama terpilih sebagai Miss Indonesia, banyak orang yang tidak setuju saya menjadi pemenangnya karena saya tidak punya background modeling dan background modeling dan juga background entertainment gitu. Jadi pada saat itu orang-orang berpikir harusnya yang menang ini yang ada background artisnya nih gitu. Mohon maaf ini saya ada telepon jadi tadi sempat terputus sedikit. Oke. Iya. Ya. Iya, oke. Jadi menurut saya iya tadi, apa yang orang-orang bully saya itu, walaupun saya mungkin tidak profesional ya secara modeling dan mungkin saya bukan punya background artis, tapi saya merasa saya ingin mendedikasikan diri saya ini untuk membuat Indonesia jadi lebih baik gitu, dengan kemampuan saya sendiri. Dan puji Tuhannya dengan misi sosial yang saya jalankan, misi-misi kebudayaan, saya juga bisa berprestasi di Miss World gitu. Jadi cukup mirip ya dengan Alit tadi, bahwa ejekan orang, bulian orang itu menjadi semangat saya untuk membuktikan diri saya ini bisa membuat Indonesia jadi lebih baik gitu. Dengan gelar Miss Indonesia waktu itu saya bawa, dan saya berpikir juga ini bukan tentang diri saya, tapi tentang bagaimana saya bisa membuat lingkungan saya menjadi lebih bermanfaat. Saya bisa menggunakan talenta saya untuk membawa kebaikan. Wow, luar biasa ya, bahkan seorang Maria Harvanti yang kalau kita lihat sempurna aja masih ada aja yang julid atau membuli ya. Ini luar biasa, tekanan sosial ini bisa terjadi kepada siapa saja. Oke, ini sudah mulai ada pertanyaan dari wartawan ya. Kita boleh bacakan ya, ini dari Dini dari suara.com yang bertanya pertama kepada Mbak Hanli dulu, pada Ibu Hanli, gimana sih cara orang tua mengajari anak-anak untuk lebih peduli dan tidak meledek anak-anak lain dalam kondisi kecacatan seperti bibir sumbing. Jadi untuk mengajarkan
empati mungkin ya, empati untuk anak-anak sejak dini itu seperti apa biasanya? Ya, betul banget. Jadi kita perlu mengedukasi anak-anak kita dan menumbuhkan empati. Karena ketika kami dari SOA memberikan pendidikan anti bullying ke sekolah-sekolah, salah satunya adalah menumbuhkan rasa empati. Lalu kedua, mengubah cara berpikir yang keliru yang akhirnya membuat mereka membuli. Ya, pertama, bagaimana cara menumbuhkan empati? Biasanya kita suka pakai percakapan yang memancing ya anak untuk berpikir. Jadi misalnya, coba deh, ada nggak orang yang bisa merencanakan lahirnya di mana, warna kulitnya apa, di sukunya apa, kondisi fisika gimana, rambutnya gimana, enggak kan? Artinya semua ketika kita terlahir dengan kondisi apapun itu adalah benar-benar pemberian. Ya, pemberian Tuhan yang tidak bisa, ya it's given gitu ya, pemberian. Nah untuk itu, dan kita perlu mengedukasi anak juga mengenai perbedaan, Mas Akbari. Jadi perbedaan, bahwa setiap orang itu terlahir berbeda-beda. Nah kemudian kita ajari anak untuk menerima perbedaan. Dan kita ajak anak-anak juga untuk bisa menempatkan, kalau tadi di video, coba rasakan bagaimana kalau kita menjadi seperti Denny gitu ya. Kita tidak merencanakan, tidak meminta, tidak menginginkan terlahir dengan kondisi bibir sumbing, tapi itu terjadi dan kita mendapatkan ledekan-ledekan, dikucilkan, apa rasanya. Nah, kalau kita merasa tidak nyaman, tidak enak gitu ya, jangan perlakukan orang lain seperti itu. Bahkan kita juga edukasi anak-anak kita bagaimana memperlakukan orang lain sebagaimana orang lain ingin diperlakukan. Meskipun memang seringkali susah untuk berempati kalau tidak kita mengalami dalam kehidupan kita sendiri. Tapi mengedukasi anak-anak empati sejak dini itu sangat mungkin untuk dilakukan dan itu yang harus dilakukan oleh keluarga-keluarga di Indonesia. Iya, aku setuju banget sih, aku setuju banget. Tadi makanya di video juga dikatakan gitu, kita kurang bisa berempati karena kita tidak berada dalam posisi mereka gitu ya. Ini kalau misalnya didengar, ini riuh sekali karena aku senang banget nih di sini nih. Biru sama Kalisa ini lagi ceria-cerianya loh mereka loh ya. Ini terima kasih kepada Smile Train Indonesia ya membawa keceriaan kembali kepada Biru dan Kalisa. Yang nih Biru nggak berhenti ngoceh, kayaknya bentar lagi gedenya jadi MC deh ya. Ya kerja di TV ya Biru ya. Jadi MC ya, keren. Terinspirasi. Manggut-manggut Biru langsung mamahnya oke. Nanti siapin CV ke TV ya. Untuk jadi presenter ya Biru ya, keren deh. Ya ini adalah salah satu hal yang patut kita apresiasi bahwa memang seluruh keluarga harus bisa berpartisipasi untuk bisa mengurangi tekanan yang terjadi di luar. Tapi paling tidak tekanan di internal di keluarga ini jangan sampai terjadi begitu ya. Oke, bicara soal tekanan. Mas Erwin, aku mau ke Mas Erwin dulu deh. Smile Train Indonesia atau Mas Erwin sendiri pernah nggak sih mengalami curhat yang sangat panjang gitu ya mengenai pasien atau pasien dengan bibir sumbing ini sehingga dia mengalami kekhawatiran apa segala macam gitu. Kalau tadi Mbak Desi kan cerita dari suaminya nih yang ternyata suaminya well educated banget gitu ya, mengatakan bahwa bahkan yang saya takjub adalah suaminya bukan, Mbak tolong bantu obatin anak saya, enggak. Kalimatnya, Mbak ngobrol dong sama istri saya gitu. Itu kayak nyes gitu ya, di hati tuh kayak nyes gitu ya. Kalau Mas Erwin sendiri pernah juga nggak? Iya, makasih Mas Akbari. Jadi memang di masa pandemi ini memang membatasi kami di Smile Train untuk bisa turun langsung ke lapangan. Jadi berdasarkan telepon pada saat mereka curhat pertama via WA, jadi karena kan biasanya bahasa teks dengan bahasa lisan berbeda ya Mas. Jadi saya ambil inisiatif untuk bertelepon langsung. Jadi ada kejadian waktu itu di pasien di Sumatera, khususnya di Lampung. Nah jadi mereka ini, orang tua ini sudah mencari informasi, tapi kayaknya nggak puas gitu. Jadi curhatlah dia. Jadi pada saat itu dia bilang, anak saya dengan kelahiran sumbing, dengan usia sudah 3 bulan. Nah saya pikir memang tepat sekali. Jadi memang mereka malu pada saat menerima keadaan tersebut gitu. Jadi mencari informasi pun mereka hanya melalui internet, terus juga pada saat keluar mungkin dari cerita ibunya Alisa tadi ya. Jadi pada saat keluar itu anaknya selalu digendong tuh ditutupin pakai gendongan. Jadi memang penerimaan dari lingkungan yang memang sangat sulit yang kalau saya lihat. Jadi ya memang tidak bisa disalahkan. Karena kenapa orang pun pasti tidak ingin anaknya seperti itu, tapi caranya yang salah. Nah itu mereka cerita sampai suatu saat ya akhirnya si suaminya yang kalau misalkan mau ngapa-ngapain keluar tuh suaminya. Jadi ini yang membuat
ya saya mau menyampaikan ya udah Ibu, ini memang kayak tadi yang sudah kita jelaskan dan kita bicarakan bahwa ini memang adalah pemberian. Toh pada saat anak Bapak ataupun Ibu sumbing, ini bisa kita bantu dengan operasi. Walaupun mungkin tidak sesempurna seperti anak yang dilahirkan secara sempurna. Itu yang kita selalu kuatkan untuk buat mereka terima apa adanya dan ayo rawat anak-anaknya untuk nanti bisa masuk operasi bersama dengan kami. Betul, Gitu, karena Mas. kalau diumpetin ya selamanya akan begitu gitu ya, nggak Betul. akan sembuh-sembuh gitu. Betul Tapi sekali. adalah kita harus bisa memberanikan diri, ditunjukkan kepada pihak luar bahwa ini bukanlah aib yang harus kita umpetin gitu ya. Nah aku balik lagi ke Bu Hanli deh, sebenarnya aku mau tanya juga nih, efek jangka panjangnya apa sih Bu Hanli sebenarnya untuk anak-anak yang tadi kayak tadi Alit mengatakan bahwa dia terus-terusan dibully gitu ya, bahkan tadi kakaknya Kalisa pun sampai enggan masuk sekolah, itu sedih banget loh, bahkan ini berefek kepada anggota keluarga lain yang tidak bibir sumbing gitu ya. Itu efek jangka panjangnya sebenarnya apa sih jika memang anak itu mengalami bullying terus-menerus, terutama anak dengan kondisi khusus gitu? Anak yang tidak dengan kondisi bibir sumbing mengalami bullying, kesehatan mentalnya bisa terganggu bahkan sampai dewasa, bahkan bisa terbawa sampai lansia. Nah, ketika anak terlahir dengan bibir sumbing, even tanpa bullying, ketika dia mulai sadar bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya, dia pun sebenarnya sudah punya perasaan-perasaan tidak nyaman terhadap dirinya. Ditambah perlakuan bully yang didapat dari masyarakat, itu membuat dia semakin terpuruk seperti itu. Jadi kalau ditanya dampak terburuknya apa, ya dampak terburuk adalah bisa mengalami depresi dan bahkan muncul keinginan untuk mengakhiri hidupnya seperti itu. Itu dampak terburuk. Wow, bisa sampai Ya, dan gitu ya? trauma yang dialami ketika kita banyak bertemu dengan klien ya di ruang konseling yang mengalami bullying ketika di usia sekolah. Itu dampak trauma pengalaman di SD, meskipun SMA dia sudah tidak mendapatkan lagi, kuliah sudah tidak mendapatkan lagi, itu masih membekas ketika dia sudah menjadi seorang guru waktu itu. Umurnya udah 40-an tahun. Wow. Jadi jangan main-main dengan bullying, ini bisa mempengaruhi masa depan orang, bahkan kondisi psikis seseorang gitu ya. Makanya penting sekali kita menjaga kesehatan mental mereka seperti kampanye yang dilakukan oleh Smile Train Indonesia. Stop bullying bibir sumbing. Ya, ini kita harus menjaga kesehatan mental mereka. Aku mau ke Mbak Desi deh sebenarnya. Mbak Desi, ini kalau kita bicara soal menjaga kesehatan mental mereka, berarti kan sebenarnya after surgery nih yang harus kita perhatikan gitu ya. After surgery, kalau misalnya before surgery atau sebelum operasi, ya jelas kita memberikan edukasi kepada orang tuanya supaya yuk jangan percaya bahwa ini adalah mitos-mitos tertentu atau aib dan harus diumpetin. Ceritain sama kami di STI, di Smile Train Indonesia, kita akan cari solusi seperti itu. Setelah surgery pun kan juga tekanan sosial nggak tiba-tiba hilang gitu ya, kayak Thanos gitu langsung gini hilang gitu, nggak mungkin. Makanya sekarang STI atau Smile Train Indonesia ini seperti apa yang sudah direncanakan oleh Smile Train Indonesia untuk perawatan setelah operasi khususnya untuk kondisi psikis? Adakah kayak semacam line untuk bercerita atau berbagi kisah atau seperti apa Mbak Desi? Ya, jadi tentu saja kita juga akan mempersiapkan untuk langkah selanjutnya ya setelah kita meluncurkan video animasi untuk stop bullying bibir sumbing. Seperti sebelumnya juga, karena kami juga semua di Smile Train Indonesia, bahkan pekerja sosial kita juga yang di beberapa daerah, itu harus siap kapan saja jika ada yang meminta konsultasi seperti itu ya. Nah apalagi sekarang kita sedang menggandeng Ibu Hanli dari SOA ya, dan tentu saja ini juga akan menjadi PR buat kami ya, bagaimana kita menindaklanjuti dengan adanya kasus seperti ini. Nah yang paling utama adalah inilah dulu yang kami sampaikan, mengedukasi, mengencourage semua keluarga juga ya, mengedukasi semua masyarakat gitu loh. Bagaimana kita harus menghormati hak-hak orang lain dan juga menghargai kondisi apapun yang mereka alami gitu, seperti itu. Nah ini dulu yang menjadi fokus kita, terima dengan tulus dan sayangi gitu. Jadi apalagi bagaimana susahnya ya, seperti Bu Hanli bilang, kalau kita harus jadi bertrauma berkepanjangan, jangan sampai itu terjadi kepada mereka gitu. Nah dengan menyayangi itu artinya kita juga
memberikan kebaikan ya, dengan memberikan perhatian tanpa kita harus membantu secara materi, dengan kita menghormati saja itu suatu tindakan yang luar biasa. Ya. Sebenarnya langkahnya sederhana ya. Sederhana sekali ya, kita nggak perlu membantu secara material gitu ya, tapi kita membantu secara moral pun itu adalah satu hal yang sudah luar biasa sekali. Aku mau ke Maria deh, saat ini kita mau sapa lagi Maria Harfanti. Maria, kalau kita lihat lagi ya, tadi udah diceritain lagi nih kepada dari Ibu Hanli bahwa memang efeknya luar biasa banget nih, jangka panjang, bahkan sampai committed suicide atau memunculkan hasrat untuk mengakhiri hidup. Itu seram sekali dan jangan sampai terjadi. Kalau tadi Mbak Desi mengatakan ini bahkan bisa memutus satu generasi yang karena jadi malu atau enggan bersekolah gitu ya. Sorry, saya boleh tambahin sedikit Boleh, saya boleh. kalau ini menyangkut daripada ada satu anak yang sekarang sudah diasuh oleh dokter kami, salah satu mitra kami, bahkan diangkat anak, diadopsi sebagai anak. Nah itu mungkin dari satu penolakan yang ekstrim, karena ketika anak ini lahir, bayi ini lahir, dia ditaruh di kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit yang sudah dikerubutin semut, diketemuin oleh masyarakat. Nah se-ekstrim itu, jadi anak ini sekarang cakep ya, usianya 7 tahun, sudah sekolah, sampai diadopsi oleh dokter kami, mitra kami, satu di luar Jakarta. Jadi itu se-ekstrim itu penolakan terhadap anak bibir sumbing. Mungkin karena orang tuanya saking malu atau seperti itu. Nah, seperti itulah sebenarnya dampak-dampak yang mungkin orang tidak sadari gitu. Kenapa sih sampai malu gitu? Jadi se-ekstrim itu, cuman sampai sekarang ya puji Tuhan anaknya ganteng, anaknya cakep gitu. Ya kalau dipikir bagaimana mereka tersiksa ya dengan kondisi seperti itu. Nah inilah orang tuanya karena takut dibully, karena mungkin karena tekanan punya anak bibir sumbing. Ya. Tekanan sosial ini memang luar biasa sekali ya. Oke, terima kasih Bu Desi. Aku balik lagi ke Maria deh. Maria mendengar cerita yang dikatakan oleh tadi ada Bu Desi, terus juga Bu Hanli juga mengatakan bahwa memang efeknya bisa se-ekstrim itu. Aku mau tahu dari sudut pandang Maria Harfanti ini, bagaimana Maria melihatnya bahwa memang kondisinya bullying terhadap bibir sumbing ini, wah udah luar biasa, urgensinya udah gawat banget sih. Silakan Maria. Ya, kebetulan saya punya teman juga yang mungkin pernah dioperasi bibir sumbing ya, dan masih kelihatan karena mungkin ketika waktu kecil dulu dia menderita bibir sumbing dan celah langit-langitnya cukup parah. Dan bullying yang terjadi pada dirinya itu even sampai dia SMP saja masih dipanggil anak dasar bekas sumbing gitu. Jadi cowok-cowok ngeledek dia seperti itu, teman-teman ceweknya juga seperti itu, nggak banyak yang mau main sama dia. Itu mungkin menurut saya karena dari keluarganya sendiri support sistemnya masih kurang terhadap dia, karena sebenarnya kan dia sudah diperbaiki nih kondisi fisiknya, tapi dari dukungan mental masih kurang. Jadi itu sih yang saya lihat kenapa dia sendiri malah minder, bukan malah menunjukkan dirinya seperti Alit tadi gitu. Itu yang sangat disayangkan. Jadi selain dukungan fisik, yaitu dioperasi, ketika mendapati anak yang menderita celah langit-langit ataupun bibir sumbing, keluarga sebagai lingkungan terdekat dari sang anak itu juga harus sangat-sangat hands-on terhadap anaknya, harus sangat-sangat membantu secara perkembangan mental gitu. Jadi tekanan sosial itu bukan perjuangan dari anaknya seorang, tetapi dari keluarga dan lingkungan terdekatnya itu turut mengambil peran juga. Apalagi sekarang Maria nih sedang menjadi calon ibu muda nanti ya, bentar lagi ya. Betul. Jadi semakin ada juga nggak sih rasa khawatir atau misalnya rasa kekhawatiran tertentu terhadap tekanan sosial yang mungkin terjadi ketika nanti sang baby mulai muncul gitu kan, menjadi generasi baru nih. Seorang Maria Harfanti juga mengalami nggak gitu ketakutan adanya tekanan sosial kepada anak tadi ketika besar? Iya, puji Tuhan sih karena sudah bulan kelima ya, sudah bisa dilihat bahwa perkembangan organ-organ tubuh semua berjalan dengan baik gitu. Karena itu kan sebenarnya bibir sumbing seperti tadi Bu Desi sempat sampaikan terjadi dalam masa kehamilan ya. Jadi dari 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari kandungan sampai dengan anak umur 2 tahun, itu sangat menentukan nantinya anak akan jadi seperti apa. Dan puji Tuhan anak saya secara fisik baik-baik aja, tapi tentunya ada tanggung jawab moral yang sangat besar ketika nanti saya menjadi ibu. Saya harus bisa mendukungnya secara mental, harus bisa memberikan pengertian yang baik, harus bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak saya nanti. Gitu. Jadi tidak hanya secara fisik memberikan nutrisi, tapi juga dukungan moral itu luar biasa pentingnya juga. Iya benar, aku setuju sih, benar sih, karena anak-anak Indonesia sendiri banyak akhirnya yang mengalami krisis kepercayaan diri karena tidak ada dukungan moral ya
dari lingkungan terdekat. Ini ada lagi pertanyaan, terima kasih Maria. Ini ada lagi pertanyaan dari media yang menanyakan seperti ini. Izin aku menanya kepada Ibu Hanli, jenis bullying seperti apa sih yang harus diketahui oleh orang tua? Apakah ada trik atau treatment khusus yang bisa dilakukan oleh anak korban bullying untuk membantu mereka agar terlepas dari trauma? Gitu. Ada fasenya nggak jenis-jenis bullying itu sebenarnya? Ya, bullying itu, pelaku bully itu ada yang kita bilangnya ringan lah ya. Ada yang sedang, ada yang benar-benar pelaku bully ini parah banget. Sangat kejam melakukan bully. Nah, kita kan nggak tahu nih, anak kita mendapatkan perlakuan bully yang sangat kejam atau sedang atau ringan seperti itu. Nah, kalau perlakuan bullying ini sangat kejam, tentu dampak ke anak itu sangat luar biasa pastinya seperti itu. Dan kita misalnya gini ya, nanti kalau kamu mendapatkan perlakuan seperti ini gitu ya, kamu harus asertif gitu. Yang bisa kita lakukan gini kan, kamu asertif, kamu katakan tidak misalnya ya, atau ya ini pemberian Tuhan misalnya, kita ajarin dia untuk misalnya asertif ya, untuk menghadapi bullying. Tapi kita nggak tahu tuh seberapa kejam si pelaku bullying ini terhadap mereka. Bahkan kan ada yang sampai secara fisik diintimidasi seperti itu. Jadi spektrumnya seperti itu. Berarti memang kalau misalkan kita kategorikan mulai dari verbal sampai dengan fisik begitu ya. Tapi mungkin yang terjadi kalau misalkan di lingkungan anak-anak itu lebih banyak verbal begitu ya. Kalau laki-laki juga fisik. Jadi sebenarnya kalau bicara bullying, ada karakteristik yang khas bullying perempuan, khas bullying laki-laki sebenarnya. Oke, berarti itu juga penting. Oke, lalu selain tadi adalah kalimat-kalimat asertif yang juga kita ajarkan kepada anak-anak, apalagi yang harus kita bekali nih kepada anak-anak agar tidak menjadi korban bullying, khususnya adalah anak-anak dengan kondisi bibir sumbing atau kondisi celah langit-langit mulut. Kayaknya susah ya kalau fokusnya kepada anak untuk tidak dibully gitu, untuk tidak, karena kan memang kondisi dia berbeda. Paling bagaimana kita di rumah benar-benar kita tadi dukungan support mental kepada anak ya, moral kepada anak, bahwa papa mama keluarga ada selalu untuk kamu gitu ya. Itu mungkin yang bisa maksimal dilakukan oleh orang tua kepada. Jadi jangan sampai anak nanti merasa terabaikan begitu ya. Dan sendirian menghadapinya. Dan sendirian, betul. Benar. Keberadaan orang tua juga penting. Kayak kalau misalnya tadi diceritakan dengan dua orang tua, dari orang tua Biru dan orang tua Khalisa yang juga hadir bersama kita hari ini, memang dukungan dari suami deh yang paling penting itu ya. Dukungan dari suami, dari mertua itu penting, bahwa memang itu adalah bukan aib yang harus ditutupi, tapi sesuatu yang harus diperbaiki atau diobati, gitu ya. Jatuh lagi karena saya saking sebelnya gregetan sama bullying ya. Sama bullying ya. Oke, yang gregetan sama bullying itu ternyata bukan aku doang, bukan cuman kita yang ada di venue, tapi juga rekan-rekan wartawan juga sudah mulai gregetan nih, gitu ya, dengan bullying. Salah satunya adalah dari antara Mas Malik dari antara yang mengatakan bahwa ini adalah kesalahan pembangunan opini sejak awal di masyarakat mengenai kata standar sempurna. Ya, aku setuju banget. Aku setuju Mas Malik. Standar sempurna kita ini mengada-ada sebenarnya ya. Ini standar sempurna ini mengada-ada. Dalam literasi, makhluk paling sempurna itu adalah manusia. Namun manusia yang sempurna itu tidak ada. Gitu ya. Aku mau denger nih tanggapan dari Mbak Desi nih. Ini dukungannya luar biasa sekali sih dari Mas Malik dari Antara. Iya, saya setuju sebenarnya ya, karena kata sempurna itu pun sebenarnya juga jadi PR buat Smaltren sendiri gitu. Ketika kami membuka tagline untuk memberikan senyum sempurna gitu ya. Nah, kemudian kami menyadari bahwa ketika sebatas memberi senyum atau menyatukan bibirnya atau celah langit-langitnya, apakah sudah seperti itu gitu ya. Nah, disinilah kemudian kami bersama-sama secara global bahwa bantuan yang diberikan itu tidak sebatas kepada penyatuan celahnya gitu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam program comprehensive life care tadi. Jadi penanganan kasus bibir sumbing yang berkelanjutan. Nah, ketika sempurna, oke, menyatu bibirnya, tapi kemudian ternyata suaranya belum baik karena anak ini tidak tahu bagaimana menggunakan lidahnya ketika berbicara di dalam, sehingga ketika dia berbicara suaranya jelas. Ada program speech therapy untuk khusus anak bibir sumbing.
ternyata pada saat penyatuan celah bibirnya, gusinya tidak menyatu seperti itu kan. Pertumbuhan giginya kurang baik, ya, tidak sesuai gitu. Nah, kita ada program ortodonti. Nah, juga ketika lahir bayi setelah ditemui, oke, ini seharusnya usia 3 bulan berat badannya tuh minimal standarnya kalau sehat tuh harusnya sudah 5 kilo usia 3 bulan. Tapi kok ini berat badannya dari sejak lahir sampai sekarang nggak nambah-nambah, 3,5 kilo aja. Kita lihat rekomendasi misalnya dari dokter, oh butuh bantuan nutrisi. Nah, seperti tadi, jadi inilah PR-nya kita juga sempurna. Nah, disinilah yang kita harus mengedukasi juga gitu. Sempurna itu seperti sempurna apa gitu kan. Kembali ke kitanya sih sebenarnya sebagai orang-orang di sekeliling kita, sebagai manusia juga, ketika kita menuntut sempurna, seperti apa sempurnanya gitu. Nah, itu yang sampai sekarang juga buat saya personally, saya juga belum tahu sesempurna itu seperti apa. Bukan karena fisik kita yang lengkap, tapi bagaimana attitude kita, behavior kita seperti yang tertera. Kamu lengkap secara fisik, kamu cantik, kamu ganteng, kamu bagus, tapi ketika kamu men-treat orang lain, memperlakukan orang lain buruk, berarti kamu juga bagian dari orang yang tidak sempurna. Tidak sempurna pastinya, bahkan betul. Mungkin lebih tidak baik lagi daripada yang dimaksud Iya sempurna. benar, karena memang akhirnya stigma masyarakat sendirilah yang melabeli sempurna itu seperti apa ya. Iya, Oke, kita hampir sampai di penghujung acara atau penghujung dialog kita atau talk show kita pada hari ini. Aku akan kembali lagi kepada tamu-tamu aku yang ikut secara online. Alit masih bergabung nggak sih, Alit, bersama kita ya? Alit masih bergabung ya? Aku mau balik lagi ke Alit deh. Hai Alit, aku mau juga dengar dari kamu, aku mau dengar pesan dari seorang Alit yang sudah berhasil mengalahkan ketidakpercayaan diri menjadi percaya diri yang luar biasa. Pesan dari seorang Alit untuk stop bullying bibir sumbing. Silakan Alit. Oke. Teman-teman semua yang belum tahu bullying itu apa? Bullying itu bukan kutukan ya. Sekali lagi, bullying itu bukan kutukan. Dan untuk teman-teman semuanya yang sering kali mendapatkan bullying, jangan mengecil hati. Tolonglah kita bangkit. Kalian tuh bisa bangkit. Dan tolong semangatnya dikembalikan. Cita-citanya dicapai. Apa sih cita-cita kalian? Ya itulah dicapai. Jangan anggap bullying itu apa ya, merendahkan kalian. Jangan. Bullying itu apa ya, ejekan itu buatlah untuk semangat, untuk bangkit, untuk kembali mendapatkan apa yang kalian inginkan. Jangan sampai kalian down. Dan bagi ibu-ibu atau bunda-bunda, semangat untuk apa ya, merawat adik, teman-teman. Adik-adik bukan cacat. Itu adalah keistimewaan dari Allah. Wow, luar biasa Alit. Terima kasih Alit, luar biasa banget pesannya ya. Itu keistimewaan, itu bukan kecacatan, hanya ketidaksempurnaan yang nanti juga bisa diperbaiki begitu ya. Oke, itu yang paling penting adalah dukungan dari orang tua. Selanjutnya aku mau menuju ke Maria Harfanti. Maria, aku juga mau denger dong pesan dari seorang Maria Harfanti sebagai pendukung dari Stop Bullying Bibir Sumbing untuk melindungi kesehatan mental mereka. Silakan. Masih di mute ya. Mohon maaf masih di mute barusan. Iya, pesan saya aku baru. Iya, mohon maaf sekali. Iya, pesan saya untuk para orang tua yang anaknya mungkin menderita bibir sumbing ataupun celah langit-langit adalah untuk tetap semangat, dan semangatnya disebarkan tidak hanya kepada anak tapi juga ke seluruh keluarga, mungkin kepada kakak adiknya, kepada ayahnya juga gitu, dan segeralah menghubungi Smiletrain untuk mendapatkan operasi gratis supaya anaknya nanti bisa tumbuh dengan kepercayaan diri yang lebih baik, dengan tidak minder seperti anak-anak lain, bisa menggapai cita-cita juga. Oke, terima kasih banyak Maria Harfanti. Aduh, pesannya luar biasa sekali ya. Kita harus bisa menyiapkan mental. Selanjutnya aku juga mau mendengarkan
closing atau dukungan atau pesan yang luar biasa sekali mengenai stop bullying bibir sumbing. Aku mulai dari Ibu Hanli dulu. Pesannya untuk orang-orang di luar sana agar ikut gerakan ini dan stop bullying bibir sumbing. Silakan. Ya, saya ingin memberikan pesan kepada masyarakat sosial di Indonesia. Jadi nilai harga diri manusia tidak ditentukan dari penampilan fisik, itu cara berpikir yang keliru ya. Nah, tapi dari bagaimana isi pikiran kita, isi hati kita, dan perbuatan kita. Bahkan nilai harga diri kita ditentukan dari bagaimana kita memperlakukan sesama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja. Wow, luar biasa, itu luar biasa banget ya pesannya. Banyak banget pesan-pesan bagusnya yang bisa dijadikan quote hari ini ya. Oke, kalau gitu aku langsung menuju ke Mas Erwin. Silakan Mas Erwin, pesannya untuk masyarakat di luar sana agar stop bullying bibir sumbing. Baik, makasih Mas Akbari. Jadi buat teman-teman ataupun yang ada di luar, mari kita lakukan stop bullying dan mari kita bantu dengan cara memberikan informasi ataupun dengan cara menyebarkan tadi video dari Smile Train. Jangan menganggap bahwa apa yang sudah masuk dalam feed ataupun dalam status sosial media teman-teman dilewatkan saja. Jadi ayo di-share biar semua orang tahu bahwa kita juga mau untuk menghentikan bullying. Jadi tidak hanya bullying dalam bibir sumbing tapi dalam segala hal apapun, mari kita stop untuk bullying untuk Indonesia yang lebih baik pertumbuhannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Erwin. Lugas banget ya kata-katanya untuk Indonesia yang lebih baik dan Indonesia yang bisa bebas tersenyum begitu ya. Mas Erwin ya. Betul sekali Mas. Oke, selanjutnya aku mau ke Ibu Desi nih. Ibu Desi silakan pesannya agar masyarakat di sana juga ikut gerakan ini stop bullying bibir sumbing. Pesannya untuk seluruh keluarga Smile Train Indonesia, jadilah bagian orang baik. Mari kita terima mereka, kita lindungi mereka. Dan yang pasti Smile Train Indonesia hadir untuk kalian semua. Terima kasih. Terima kasih, wow, luar biasa. Yang sedang mengikut secara online boleh juga kasih tepuk tangan secara online ya. Kan ada ikonnya ya, itu pesan-pesannya luar biasa sekali. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengembalikan Indonesia agar lebih bebas tersenyum lagi dan Indonesia bebas dari bullying terhadap bibir sumbing. Dan kita juga sudah hampir di penghujung acara, tapi sebelum kita tutup acara hari ini kita mau foto bersama dulu ya. Kita foto bersama dulu, kita mau berdiri atau sambil duduk foto bersamanya. Kita sambil duduk saja foto bersamanya. Yang pertama kita akan foto bersama rekan-rekan jurnalis yang sudah bergabung. Wow, banyak sekali rekan-rekan jurnalis yang sudah bergabung. Boleh dinyalakan kameranya, kita akan foto bersama. Yuk kita nyalain kameranya sebagai dukungan kita harus stop bullying terhadap bibir sumbing ya. Iya boleh, tangannya stop seperti ini ya. Nanti setelah dengan rekan-rekan jurnalis kita juga mau foto bersama Alit dan juga Maria. Boleh semuanya kasih tangan seperti tanda stop. Tanda stop seperti ini tandanya bahwa kita mendukung gerakan untuk stop bullying terhadap bibir sumbing. Masih menunggu nih yang lagi nyalain kamera nih, udah mulai satu persatu nyalain kamera. Siap, nanti akan di screen capture. Yuk, karena kalau bukan dari kita, siapa lagi yang akan mendukung gerakan stop bullying terhadap bibir sumbing. Tadi juga, oke, sekarang kita bersama Maria dan Alit, kita boleh kasih tangan seperti ini. Ya, oke 1, 2, 3, ya sudah, oke. Terima kasih sekali, semoga kampanye ini atau gerakan ini bisa dilanjutkan oleh orang-orang di luar sana, oleh teman-teman wartawan yang juga ikut menyebarkan berita positif di laman-laman berita mereka, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang ikut bergabung bersama gerakan Stop Bullying Bibir Sumbing, jaga kesehatan mental mereka. Kesehatan mental menjadi yang nomor satu untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia yang bisa bebas tersenyum. Untuk itu kita akan berjumpa lagi di acara Smile Train Indonesia lainnya. Saya ucapkan terima kasih kepada para tamu. Ibu Hanli terima kasih banyak. Terima kasih. Mas Erwin terima kasih banyak. Bu Desi terima kasih banyak. Terima Aku juga kasih. mengucapkan terima kasih kepada Ibu Biru, terima kasih banyak. Ibunya Kalisa terima kasih banyak juga. Di sini yang sudah hadir, pada Alit juga terima kasih banyak. Maria Harvati Miss Indonesia 2015 terima kasih banyak. Semoga selalu Terima kasih sehat semuanya. sampai nanti melahirkan. Dan kita tunggu dukungan-dukungan lainnya untuk bisa kita majukan gerakan Stop Bullying Bibir Sumbing. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang selalu mendukung gerakan dari Smile Train Indonesia. Semoga berita baik ini bisa menggugah gerakan agar masyarakat Indonesia, lingkungan kita
stop bullying terhadap bibir sumbing. Akhir kata saya Akbari Majid mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang bertugas pada hari ini dan kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.